Kon iki rungokno tenan iki. Niki ayat paling jadi kontroversi karena jadi biasanya jadi di ground cover. Biasanya dados tulisan-tulisan teng cover-cover dakwah teng. Nggih, dadi Kanjeng Nabi sing dakwah ilallah niku diutus Allah. Nggih mukhatabé tiyang kafir nggih denger nggih mukhatabnya itu orang kafir. Muhammad kowe ngomongane wong kafir-kafir iku. Kita-kita yang Islam atau kalian yang kafir itu potensinya dua, mungkin kita yang dapat hidayat atau kalian, atau kita yang sesat atau kalian. Terus misalnya itu potensi sama-sama sesat, sama-sama benar, toh nanti saya ya gak dimintai tanggung jawab atas apa yang kalian perbuat, kalian pun gak dimintai tanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Ketiga, lalu apa kowe mikir wong sok ben finale keputusan ning napa pangeran. Berarti ada tiga frasa, ada tiga qodiyah kalau dalam bahasa Arab. Mun kula maknani sing umume ulama. Nggih sampean seneng sing umum ta sing khusus? Ndak jawab. Apa sing ngawur? Enggak pilihane loro, umum khusus ngawur. Milih ndi? Khusus. Berarti dia sombong. Aja lu jadi kelas tinggi khusus. Apa milih sing awam? Ya, awam kok wis dadi ora usah milih ya wis awam. Milih ngawur berarti ya bener khusus. Wis biasa ngawur. Terus ngeten nggih, makanya saya itu enggak pati seneng ana wong kesopanan ya ora pati seneng. Tetap ana hal-hal tertentu yang kita itu enggak boleh sopan. Tapi ada hal tertentu yang kita harus sopan karena kebenaran itu harus kadang diungkapkan dengan kekerasan, dengan ketidaksopanan. Tapi itu jadi baik. Saya ulang lagi itu jadi baik. Ini tak contohkan ya. Tidak saya beri analogi. Ya, saya beri analogi. Analogi itu kias atau padanan. Saya mangkel sama penjahat. Penjahat itu mengklaim kalau dia jadi penjahat itu karena sistem sosial yang nggak adil sehingga dia jadi penjahat. Itu kamu ngomong kamu penjahat atau bisa saja pikiran Anda benar, nanti diputuskan di pengadilan. Saya atau kamu itu sama-sama mungkin benar atau sama-sama mungkin salah, nanti biar diputuskan di pengadilan. Omongan seperti itu ngakui penjahat itu benar atau memang dia kita beri tenggat waktu supaya berpikir yang objektif sambil menunggu nanti di pengadilan. Nah, karena Allah itu pengadilannya di akhirat, seorang lagi Allah itu pengadilannya di akhirat. Nabinya disuruh bilang gitu, Muhammad bilang ke mereka, sudahlah saya ini yang dapat hidayat atau kalian itu tidak penting. Yang penting sama-sama tidak bertanggung jawab. Nanti finalnya biar diadili oleh Allah. Sebetulnya makna pokoknya seperti ini. Saya ulang lagi, makna pokoknya seperti ini. Tapi kalau ada ulama pakai metode ini itu dituduh apalagi oleh orang Islam garis ekstrim. Kira usah takut alumni mana, paham ya? Mari jadi fitnah. Itu dianggap itu mengkaburkan kebenaran, seakan-akan Nabi mengikrori kebenaran mereka. Makanya ini masalah. Ning dinggon wong alim ku anane masalah. Mbok minterno umate sing bodho ya kangelan, wong dadi wong alim ya angel tenan. Angger kok kowe wis alim ya keminter. Mulane ya angel dadi wong alim angel. Sing mari angel kaya kula mergo ikhlas dadi ora peduli wis setuju ra setuju ora penting. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Sehingga orang-orang misalnya sekali Pak Quraisy itu beliau bilang Islam yang saya anut termasuk dalilnya pakai wa inna uyakum ala hudan au fi dhalal mubin, bahwa kita ada kesusu bikin keputusan sekarang toh nanti Allah yang memutuskan. Itu terus orang yang nggak cocok tentu nganggep wah ini bias, ini kebenaran kok jadi bias, macam-macam lah orang macam-macam. Tapi saya pastikan makna ayat ini memang demikian, makna ayat. Dan Imam Suyuti pun ngakui kalau maknanya demikian, cuma motifnya adalah memberi tenggat waktu berpikir. Jadi bukan urusan ikrar dan tidak ikrar. Makanya kemudian kita barokah ya, kita semua ada paham Quran ya barokah karena timbang paham keminter atau ora paham terus tahlilan utawa mara kuburan sing sitok darani bid'ah, sitok darani barokah, sing lucu-lucunan sing kok ketemu pangeran, paham ya. Ini kan lucu, kita debat tahlil lu barokah, sing sitok darani bid'ah.
Kayak orang pangeran lalu apa gontok-gontokan pada akhirnya final keputusan itu di siapa coba? Di PBNU apa di PP Muhammadiyah? Apa di Mahabi? Tetap keputusannya di Allah. Kalau keputusan Allah kan santai saja. Kira-kira nanti Allah itu kan gampang maklumi. Segera tahlil dari pengiran jan kira tahu diundang jeng wis kowe muni ngono muni bid'ah. Sing repot nak sing diundang pancen rezekimu kok ngono jeng wis muni kerja ya repot. Nah nanti Allah ngendikan ngono ya repot. Tapi yang jelas rahmatnya Allah itu cukup untuk dua-duanya. Paham ya, rahmatnya Allah pasti cukup untuk dua-duanya. Atau dua-duanya ada ikhlas disalahno kabeh. Kuwi biro tahlil padum payu. Untuk gue mesti misalnya. Sing darani bid'ah padum ra payu itu ya repot nak pancen nanti. Ya kita tidak pernah tahu tingkat ikhlasnya masing-masing, kita tidak pernah tahu. Nah, maka Imam sama saya kita beda. Nah iso jawab ya alim tenan. Nara iso ya biasa atau. Nah ini penting. Saya ini kan belajar fikih betul sampai sekarang. Saya sampai sekarang masih belajar fikih. Orang kafir, misalnya kamu jadi presiden Mesir atau presiden Arab Saudi, boleh enggak membiarkan orang kafir hidup di Arab Saudi? Yang enggak Mekah Madinah, misalnya pekerja Cina atau Amerika yang di Riyadh atau di Jeddah, boleh enggak? Boleh. Akadnya namanya akad aman, akad dimah. Kamu bayar sekian, yang penting tak jamin aman, tapi kamu enggak boleh mencibir Islam, mencibir Nabi, mencibir Quran. Itu jenenge akad apa? Dimah atau kafir apa? Dimi. Terus kemudian di Islam juga ada aturan hukum zaman Nabi kalau ada orang Yahudi Nasrani boleh ditetapkan di negaranya asal bayar pajak sama orang Islam, disebut jizyah. Ya, disebut apa? Jizyah. Mulai dulu ya. Lalu orang Khawarij, semoga kowe rai-rai Khawarij. Wong Khawarij dhisik bantah Nabi ngene. Idzan aqaina ala kufrihim. Kalau begitu berarti kita ridho mereka kafir asal bayar. Ayo, harus ekstremen ngaco ayo kenapa? Tak lawan dia secara ilmu. Kan koyok kan ono pertanyaan anu, berarti ngene mat, nak sing ra bayar perangi, nak sing bayar apa-apa. Dadi kafir lah ra apa-apa sing penting. Ayo sapa sing wani dipikiran arah Khawarij. Ustaz ndun rokok tak jamin. Ngelek-elek umat Nabi napa? Khawarij hum syarrul khalqi wal khaliq. Elek-elek umat Nabi. Nabi atau dibantah santri beling, dibantah santri khusyuk pula. Mulane Mbah Mun guru kula, gedenge pola santri khusyuk. Bapak iki gedenge apa? Kok Khawarij tuh. Tapi kita tetap khusyuk wae kamu. Nah, dengerin. Jadi kalau kamu pakai pikiran itu, maka berarti artinya dia mau hitam putih, ada kafir, ada iman. Oke, kita sepakat iman itu benar, kafir itu salah. Oke, dalam hitam putih begitu, kafir itu salah, iman itu benar. Oke, itu hukum hitam putih. Sekarang coba berpikir yang cerdas, yang hati-hati. Lalu hukum hitam putih itu benar enggak dalam hukum proses? Artinya gini, kowe duwe cah cilik, misalnya kula dia cah cilik anak kula misalnya umur 6 tahun sane, tak takoki. Wong paling mbok seneng ning donya sapa? Mesti jawab temannya, gak ngarah bapake ta ibuke. Lagi kanca akrab sapa ya dijawab. Itu salah apa butuh waktu untuk membenarkan dia? Butuh waktu. Artinya setiap kebenaran itu butuh waktu apa main dihabisi yang salah? Butuh waktu. Nah, ini ada hukum hak, ada hukum proses. Dan hukum proses ini ya diakui Allah melalui ayat famahilil kafirina amhilhum rawaida. Artinya ketika ada akad dimah itu hakikatnya orang kok membiarkan mereka kafir asal bayar juga, tapi ada mahlu, ada imhal, ada waktu mereka berpikir tentang Islam dan diharapkan dari jeda itu mereka tahu Islam. Berarti hakikatnya itu orang kok asal wani bayar, tapi kesempatan imhal, kesempatan jeda. Mulane ana ayat famahilil kafirina amhilhum rawaida. Ya, tapi saya ini masalah uang serah mau Quran, kan rai-rai Khawarij itu, suka mau Quran, keminter semangat, apa? Jadi kesalahan, oke, wong zina itu salah, wong maling itu salah. Tapi misalnya detik itu juga kamu bunuh atau detik itu juga kamu habisi, kamu juga disalahkan Allah. Di mana-mana mentobatkan orang itu butuh proses. Sampai Nabi jadi Nabi, gue ambek malaikat Jibril, mereka marahi hujah. Lah anak Nabi jadi Nabi niate mateni lah apa mbek Jibril ambek Israil lebih efektif. Ya ta. Lah apa kerja samane mbek Jibril? Ya ta. Dadi kowe nek kepengin main saling bunuh ya kono kanca akrab mbek Israil.
Jadi ini masalah yang sensitif karena ini sudah jadi manhaj dunia. Model Al-Azhar, model Pak Quraisy itu mesti andalannya itu ayat-ayat bahwa dalam metode dakwah kita harus wa inna iyakum la ala hudan afidul alim mubin. Jadi itu agak metode dakwah itu furqan bainal haqqi wa bainal batil. Ganyang semuanya. Ini jadi dua kelompok besar. Tapi alhamdulillah ini hanya ramai saja di media tapi tidak pernah jadi sama-sama punya pengaruh. Hanya sama-sama menikmati dunianya sendiri. Sing gremeng yang gremeng dhewe, sing grup ini ya dhewe. Tapi saya pastikan secara makna, saya ulang lagi, saya pastikan secara makna memang ada waktu imhal, ya, ada waktu. Coba misalnya sampean baca ayat kuling zuru madza fis samawat. Jadi semua orang itu diberi hak ungzuru. Coba beri hak jeda ungzuru. Apa? Ungzuru. Diberi jeda ngenang. Sehingga ketika Sayyidina Ali ditanya, Imam Syafi'i ditanya, lihat di kitab Imam Syafi'i ditanya, apakah boleh membiarkan orang kafir hidup di negara kita dengan motif dagang? Jawab Imam Syafi'i, na'am. Terus sampean cari, saya punya kitab Majmu' namanya. Kitab Majmu' itu syarahnya Muhadzab. Dan saya punya edisi syarah yang sudah ditasawuf ulama Al-Azhar, itu ada sekitar 27 jilid. Sekarang baru saya kaji terus sampai sekarang. Termasuk dengan cucunya Mbak Zibir, masih saudaranya Ali Lukman. Itu begini, nggak apa-apa misalnya di negara barat atau negara mana saja mengkaji Quran, nggak apa-apa, dipersilahkan asal yang dikaji Quran ya tidak umat Islam, memang benar-benar apa Quran. Terus kelompok ini pakai dalil wa in ahadu minal musyrikin astajaruka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Jika diantara orang kafir ingin hubungan istijarah dengan kamu, istijarah itu akad aman, tidak saling menyerang, tidak saling membunuh, nggak apa-apa, turuti saja asal motifnya hatta yasma'a kalam Allah, asal semua jeda ini untuk mengkaji kalam Allah, paham ya? Semua ablihu makna setelah orientasinya sama-sama mengkaji kitab suci, maka harus kamu amankan, tidak boleh ada apa? Perang. Terus kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun, piye-piye mereka wis ora roh. Sekarang bandingkan. Ada orang yang meyakini Tuhan itu 3, Trinitas. Ada orang yang meyakini batu besar itu Tuhan, atau Lata Uzza itu Tuhan. Ada orang yang meyakini Logos itu Tuhan, macam-macam. Kemudian teori-teori ini bandingkan dengan satu teori Islam bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu pasti satu. Di situ ada argumentasinya. Misalnya kalau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtahu idzal arsy napa sabila. Ada ayat lagi idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wa la ala ba'duhum ala ba'd. Kalau Tuhan itu banyak pasti saling pamer-pamer karyanya dan saling bertarung. Jadi akhirnya kita ora dadi pangeranku sibuk tarung. Nah, kemudian di Quran diterangkan detail. Kalau Tuhan itu 2 pasti sama-sama ingin bikin bumi. Ternyata buminya jadi satu. Berarti kan ada yang enggak kasil jadi Tuhan karena gagal bikin bumi. Atau dua-duanya kasil bikin bumi. Maka itu belum tukaran, baru kompetisi. Ukuran tukaran udah begitu kata Quran. Ini yang cerita Quran. Ukuran tukaran gini, yang satu ingin bikin bumi, yang satu ingin enggak. Jadi yang satu bilang gini, kuni ardon, silahkan bumi wujud. Yang satu bilang, la takuni ardon, jangan jadi bumi. Ternyata buminya ada. Berarti menang mana? Menang yang. Nah, setelah menang ya sudah, yang jadi Tuhan yang menang saja. Singkat cerita, misalnya Yesus dianggap Tuhan. Kita tahu Yesus lahirnya di bumi. Berarti yang lahir sama buminya dulu mana? Dulu buminya. Pokoknya nak ramelok gawe terus ujuk-ujuk jadi Tuhan. Makanya Fir'aun itu ketika ngaku Tuhan itu pertama masih dipercaya sama kaumnya. Karena dia mengatakan, saya ini Tuhannya langit dan bumi. Terus kata umatnya, tapi ada Tuhannya Musa. Terus Musa dipanggil, betul kamu punya Tuhan selain saya. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang jadi Tuhan di bumi itu saya. Ngaku ngalor ngidul celuk pangeran aku. Ini kata Fir'aun. Ya kalau gitu Tuhannya langit jari Musa. Iya. Haman diceluk. Haman aku gak ono piramida, tak delok ning dhuwur ono pangeran tower. Intinya Musa tidak bisa mengalahkan Fir'aun dalam perdebatan ini. Terus Musa ganti jurus. Gini saja, sing nuhani buyut-buyutem. Itu sekeliling Fir'aun, ajudan-ajudan Fir'aun semuanya langsung iman. Mereka berpikir, Rabbukum wa Rabbu abaikumul aman. Ya Fir'aun dibati buyut. Nak pangerane Fir'aun, nak pangerane terlambat. Bayar ada pangeran, nak pangerane lagi lahir.
Artinya apa? Kita tidak pernah khawatir kalau konsep Quran diadu akan kalah. Pasti bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Nah ayat iku kowe ra apal wis nganggo sing terkenal ya al haqqu mesti wa zahaqal. Ate kok angel temen kok. Nah sing iso bidol-bidol iki. Nah kalau kamu yakin kebenaran pasti mengalahkan barang batil, ngapain kita takut kompetisi? Enggak apa-apa misalnya ada kayak McGill. Agama diperbandingkan dianggap ilmu sosial, kajian Islam, Kristen, ya tidak apa-apa. Asal Quran ya, jangan orangnya ya. Kalau orangnya kan copet Indonesia ya Muslim, koruptor ya Muslim, yang dibogeng itu ya Muslim. Kalau orangnya macam-macam. Makanya yang dikaji asal Islam ya, jangan orangnya. Nah, kalau kamu yakin barang hak bisa berkompetisi dengan barang batil dan pasti menang hak, ngapain Anda khawatir memberi waktu jeda? Nah, itu sih dimaksud Quran bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil mesti fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Nah, karena pedenya kebenaran ini sehingga Quran memberi jeda sama orang-orang kafir. Enggak apa-apa, kita enggak perang enggak apa-apa. Asal orang ngomong Islam ya enggak dilarang, ngomong kafir ya enggak dilarang. Kita kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Makanya nah, kelompok ini kuat sekali di Al-Azhar. Dan Quran sering seperti itu. Saya berkali-kali ngaji di mana-mana bilang sebetulnya Allah itu zat paling fair. Allah berkali-kali ngendikan, coba ini ya banyak kan yang hafal Quran di sini. Maksudnya banyak ya ono nalimol, ora kok terus Mustafa barang. Kadang wong hafal Quran itu orang, anake kon ngapal loh. Bapake ora gelem ngapal. Mulane bareng anake kangilan bapake ngamuk, wis 5 tahun ra khatam-khatam. Bapakmu kon setor dong. Loh, saya pernah punya santri padi sampai sekarang 8 tahun di rumah gak khatam. Bapake iku mudik. Gremeng gak khatam. Akhirnya bapaknya takon setor, romulan nyerah. Mengkuwo juga kadang dolim, kemudian dia rapal kok maksa. Kalau betul anak goblok, mesti faktor turunan. Saya ulang lagi, ini barang hak. Saya akan ngomong begini terus sampai mati. Sampai ketemu pangeran. Sebenarnya Allah itu fair. Allah berkali-kali ngendikan gini, ini di awal surat juz 26 lah. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kata Allah, enggak apa-apa saya ada Tuhan, enggak apa-apa. Tapi yang kamu anggap Tuhan, tunjukkan reputasinya. Apa mereka bikin langit dan bumi? Kalau misalnya enggak kuat bikin langit bumi, urun ya. Am lahum syirkun fis samawat, urun semen sitok, sementing urun. Misalnya Yesus kamu katakan Tuhan, apa ikut menciptakan bumi? Wong lahirnya di bumi, berarti bumi sudah ada. Fir'aun lahirnya di bumi, ada tanggalnya sebelum Masehi berapa tahun. Kecuali kowe ngene, Firaun lahirnya ning awang-awang, ora ono langit bumi. Firaun lahirnya ning Mesir. Wis ono Nil. Ujuk-ujuk dadi pangeran ra melok gawe kok dadi. Sebenarnya pangeran wis fair, aruni gak apa-apa, mereka Tuhan gak apa-apa. Kalau aruni madza khalaqu minal ardi. Tunjukkan ke saya reputasinya gawe langit bumi kok apa. Nah gak iso gawe urun. Am lahum syirkun fis sama urun, syirkun urun. Jadi Tuhan itu fair. Tapi ayat-ayat ini tidak populer. Mubalek itu mau terang tolong ayat. Ono wong mati dalil kulo nafsi zaikatul maut. Nah ono wong kawin wa min ayati. Nah ono wong sunat wa mayar gobu amillati Ibrahim illa man safiyana. Makanya seperti ini akan ditutup Jibril. Karena kenapa Quran jadi 3 ayat? Aneh hati-hati, mesti dihisab. Orang paling minim dihisab Jibril itu saya karena masih utuh 30 juz. Ya Quran udah ditolong ayat itu terus bisa.